Mungkin di sini kita akan refresh aja ya kronologis ceritanya. Tapi buat kalian yang belum tahu bagaimana kronologis tentang tenggelamnya kapal Titan ini, check it out. Nah, yang ketiga ini nih yang paling jawaranya. Jadi dia punya namanya kapal selamnya dikasih nama Titan, yang mana dia punya kemampuan untuk menyelam hingga kedalaman 4.000 meter atau 4 kilometer. Nah, bernama Paul Henry Nargeolet. Dia itu adalah seorang komando former French Navy yang memang dia sudah sering melakukan ekspedisi bawah laut. Sama adalah CEO dari Ocean Gate-nya sendiri, si Stockton Rush ya. Jadi di situ dia memang menjamin sebagai CEO Ocean Gate, dia menjamin keselamatan awak penumpang yang ikut di tur kapal selamnya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah datang ke channel YouTube-nya aku. Yang belum subscribe, please subscribe karena itu gratis biar mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang terbaru. Dan untuk yang kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu tragedi yang baru-baru ini terjadi di pertengahan bulan Juni, yaitu tentang tenggelamnya kapal Titan. Jadi buat kalian semuanya yang udah pernah mendengar cerita ini, mungkin di sini kita akan refresh aja ya kronologis ceritanya. Tapi buat kalian yang belum tahu bagaimana kronologis tentang tenggelamnya kapal Titan ini, check it out. Oke, sebelum kita masuk ke cerita intinya, jadi aku akan ngejelasin dulu tentang inisiator dari kapal selam Titan ini. Jadi di sini namanya Ocean Gate ya, yang punya kapal selam Titan ini adalah sebuah perusahaan yang memang dia memiliki beberapa kapal selam yang sering digunakan untuk melakukan ekspedisi di bawah laut. Dan ini berasal dari kota Everett, Washington DC, Amerika Serikat, yang dimiliki oleh Stockton Rush di tahun 2009. Jadi perusahaan Ocean Gate ini dia memiliki 3 buah kapal selam yang lumayan terkenal. Yang pertama namanya adalah Antipodes, yang mana kapal selam ini bisa diisi oleh satu awak penumpang dan menyelam hingga kedalaman 305 meter di bawah permukaan laut. Kemudian yang kedua ada kapal selam Cyclops One yang dia bisa masuk ke dalam laut sepanjang atau sedalam 500 meter. Nah, yang ketiga ini nih yang paling jawaranya. Jadi dia punya namanya kapal selamnya dikasih nama Titan, yang mana dia punya kemampuan untuk menyelam hingga kedalaman 4.000 meter atau 4 kilometer. Nah, jadi kan tadi sudah dibilang ya bahwa Ocean Gate ini dia sudah beroperasi sejak 2009. Jadi sebenarnya bukan perusahaan kapal selam abal-abal atau dia baru anak yang baru keluar bertelur gitu ya, baru menjalankan usahanya. Jadi di sini dia sudah sering melakukan berbagai macam penyelaman, baik itu untuk kebutuhan penelitian ilmiah, kemudian untuk proses produksi film, atau juga perjalanan eksplorasi laut untuk para wisatawan. Jadi Ocean Gate ini sendiri sudah pernah melakukan 14 macam ekspedisi dan 200 penyelaman bawah laut di seputaran Samudra Atlantik, Pasifik, dan Teluk Meksiko. Dan si Ocean Gate ini dia karena dia punya kapal selam Titan ini kan. Nah, penawaran utamanya itu adalah tur bawah laut menuju bangkai kapal Titanic yang berada di 3.700 meter di bawah permukaan laut, yang ditawarkan harganya itu di $250.000 atau setara dengan 3,7 miliar. Nah, terus kita berbicara dulu nih tentang spesifikasi dari kapal Titan ini. Dia memiliki panjang 6,7 meter yang bisa diisi oleh 5 orang penumpang termasuk pilotnya gitu kan. Dan dia itu memiliki bagian belakangnya itu adalah tempat pilotnya sama tempat duduk para penumpangnya ya, tempat duduk utama para penumpangnya. Kemudian di bagian depannya itu dia agak luas sedikit, di mana para penumpang bisa duduknya nggak selonjoran, duduknya kayak agak tekuk gitu karena dia nggak bisa berdiri. Tingginya juga kayak sekitar mobil yang suka dipakai buat fans itu. Nah, setinggi itu sekitar di 2 meteran aja. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam kapal selam itu, kita nggak bisa berdiri dengan leluasa, kita harus duduk. Setiap penumpangnya memiliki kubah atau jendela yang bisa melihat pemandangan keluar. Kemudian ditambah dengan 1 buah layar yang kalau misalnya kedalaman bawah laut kan makin dalam makin hitam tuh. Nah, kalau misalnya udah nggak bisa kelihatan di jendela, dia bisa kelihatan sensornya itu dilihat di layar. Jadi kalau di layar itu jadi bawaannya lebih terang. Nah, seperti itu. Cuman aku nggak habis pikirnya gini, kalau misalnya ujung-ujungnya dengan melakukan ekspedisi bawah laut senilai 3,7 miliar ini,
para penumpang harus melihat bangkai kapal Titanic itu melalui layar. Kalau kayak gitu apa bedanya dengan kita ya? Tinggal masukin aja drone bawah laut, suruh dia berkeliaran sendiri di bangkai kapal, terus kita lihat deh hasilnya di kamera atau di PC kita, ya nggak sih? Terus nih, kapal selam ini memang dirancang dia memiliki kemampuan untuk muncul ke permukaan jika terdeteksi terjadi masalah. Karena di sini kapal selam Titan itu bukan tipikal kapal yang bisa berjalan mandiri. Ya, dia ada masalah, dia bisa keluar sendiri, tapi dia membutuhkan tetap kapal induk yang berada di atas permukaan laut, di mana mereka akan terus berkomunikasi selama kapal selam itu menyelam di bawah laut, sehingga kalau misalnya kapal induknya mendeteksi ada bahaya, dia akan memberikan sinyal atau komunikasi kepada pilot bawah lautnya untuk segera naik ke permukaan. Nah, masalahnya dari 1 jam 45 menit sejak kapal selam Titan masuk ke dalam permukaan laut terjadi putus komunikasi. Nah, di sini juga koneksi internet. Jadi di situ tuh ada pertanyaan, komunikasi gimana sih? Jadi di situ tuh ada koneksi internet yang dimiliki oleh Elon Musk dengan sistem Starlink-nya gitu. Jadi di situ mereka memiliki sinyal internet sendiri lah, komunikasi sendiri antara kapal induk dengan kapal selam Titan-nya ini. Nah, sekarang kita masuk ya ke kronologis kejadian. Nah, ini kenapa sih kapal selam Titan yang dipilih untuk melakukan tur ekspedisi bawah laut ini? Tadi sudah dijelaskan bahwa kedalaman bangkai kapal Titanic itu kan di 3.700 meter, sementara kemampuan kapal Titan ini bisa masuk ke kedalaman hingga 4.000 meter. Jadi ditunjuklah si kapal selam Titan ini. Dia punya kapasitas tabung oksigen untuk 5 orang awak kapal selama 96 jam atau sekitar di 4 hari. Kalau kapal selam yang lain biasanya kapasitasnya itu cuma untuk 1 atau 2 orang. Nah, kapal selam Titan ini lumayan ya, kapasitasnya 5 orang besar, cukup besar. Oke, jadi saat itu di hari Minggu pagi, tepatnya tanggal 18 Juni 2023 jam 9 pagi, ekspedisi Ocean Gate ini berangkat dari kota Santa John's, Provinsi Newfoundland, Kanada. Jadi di situ di pelabuhannya mereka berangkat dengan kapal induk namanya Polar Prince yang berlayar sejauh 640 km menuju Samudra Atlantik, tempat di mana reruntuhan bangkai kapal Titanic itu berada. Jadi setelah sudah sampai ke atas, misalnya bangkai kapalnya di bawah sini nih. Nah, Polar Prince-nya kan dia nganterin sampai sana, nanti dia pindah tuh ke kapal selam Titan ini untuk masuk ke dalam bawah laut. Nah, siapa penumpang di dalamnya? Jadi kita akan membahas siapa aja yang menjadi awak penumpang kapal selam Titan ini. Ada 5 orang. Yang pertama, dia adalah nahkodanya. Nahkodanya itu pilot pesawatnya lah ya. Nah, bernama Paul Henry Nargeolet. Dia itu adalah seorang komando former French Navy yang memang dia sudah sering melakukan ekspedisi bawah laut, dan dia juga pernah menyelam ke dalam bangkai kapal Titanic. Jadi udah tahu medan, dan dia juga salah seorang penyelam yang cukup handal. Nah, Paul Henry ini membawa 4 awak penumpang. Yang pertama adalah CEO dari Ocean Gate-nya sendiri, si Stockton Rush ya. Jadi di situ dia memang menjamin sebagai CEO Ocean Gate, dia menjamin keselamatan awak penumpang yang ikut di tur kapal selamnya ini. Sekaligus dia tuh sebagai tukang dokumentasinya lah ya. Jadi dia yang bawa kameranya, dia motret-motret, video-videoin yang nanti hasilnya bisa dibagikan kepada penumpangnya sekaligus menjadi dokumentasi resmi untuk pihak Ocean Gate itu sendiri. Kemudian 3 orang penumpang lainnya ini yang membayar. Jadi kan kalau misalnya si pilot nggak bayar tuh ya, terus si CEO Ocean Gate-nya sendiri yang namanya Stockton Rush ini nggak bayar juga karena kan dia yang punya ekspedisi ini. Nah, 3 orang ini yang bayar 3,7 miliar nih seorang pertama itu namanya adalah Hamish Harding. Jadi dia itu memang miliarder asal Inggris yang memang dia punya hobi ekstrim. Jadi kalau misalnya orang kaya lainnya, sultan-sultan yang lain kan senangnya keliling keliling Eropa atau misalnya ke Kutub Utara gitu ya, ke Antartika atau kemana gitu ya. Kalau dia enggak, dia tuh pengen yang ekstrim, enggak pengen yang orang lain pernah lakukan, yaitu dia pernah ke Kutub Selatan, kemudian juga dia pernah melakukan penerbangan keluar angkasa bersama anaknya. Jadi si Hamish Harding ini dia punya hobi yang sama dengan anaknya, sering bawa anaknya untuk melakukan perjalanan luar angkasa dan perjalanan ekstrim ke dalam laut, bukan cuma menyelam, diving biasa, tapi seperti sekarang ya melakukan ekspedisi ke bangkai kapal Titanic. Cuman memang saat itu dia nggak lagi bawa anaknya, dia cuma sendirian aja. Nah, 2 orang lagi inilah seorang ayah sama seorang anak, namanya
Sahda Daud. Jadi dia itu adalah seorang miliarder asal Pakistan yang membawa anaknya yang berusia 19 tahun, anak kuliah. Ya, namanya Sulaiman Daud. Nah, seorang anak dan bapak inilah yang menjadi penumpang keempat dan kelima. Jadi 3 orang ini membayar berarti berapa tuh ya? Sekitar di 11 miliar untuk melakukan perjalanan ke bangkai kapal Titanic ini. Terus sekedar informasi nih ya, jadi kapal selam Titan ini bukan pertama kali melakukan ekspedisi ke dalam bangkai kapal Titanic. Ya, karena ada nih rumor-rumor di luar ini kayaknya pertama kali ya, jadi nggak tahu medan, padahal ini sebenarnya sudah dipilotin oleh seorang penyelam handal yang memang sudah pernah juga melakukan ekspedisi ke dalam kapal Titanic. Dan kapal selam Titan ini selama 3 tahun beroperasi ya untuk menawarkan jasa penyelaman ke dalam bangkai kapal Titanic. Ini adalah penyelaman kelima, jadi bukan yang pertama kalinya, ini adalah yang kelima. Jadi penyelaman yang pertama sampai keempat itu aman ya, selamat. Nah, yang kelima ini yang sial. Nah, jadi setelah kapal selam Titan itu masuk ke dalam permukaan laut, komunikasi kan berjalan terus nih. Nah, ternyata di selang waktu 1 jam 45 menit ini, kapal induk Polar Prince ini kehilangan kontaknya. Jadi tiba-tiba udah nggak ada komunikasi. Nah, di situ mereka udah mulai panik. Kemudian mereka menghubungi perusahaan terkait untuk membantu mereka mencari tahu keberadaan dari kapal selam Titan. Akhirnya mereka minta tolong ya dicariin dari mulai pesawat udara, kemudian juga ada kapal selam. Nanti akan aku jelaskan juga di cerita selanjutnya bagaimana mereka berusaha untuk mencari keberadaan kapal selam Titan ini. Karena sebenarnya nih ya, kan tadi sudah disebutkan bahwa bahan dari kapal selam Titan ini adalah dari serat karbon. Sebenarnya ada beberapa pakar yang bilang kalau serat karbon memang dia jauh lebih ringan, kuat terhadap tekanan air laut, tapi dia tidak bisa tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia mungkin akan kehilangan ketahanan dari tekanan air laut setelah beberapa tahun pemakaian. Sudah pernah dikasih tahu juga gitu ya sama kalau nggak salah direktur operasional yang mantan direktur operasional bahwa ini harusnya diganti nih. Ada beberapa part yang memang harus diganti oleh Ocean Gate agar bisa tetap nyaman dan aman ya si kapal selam Titan ini. Cuman memang ditolak oleh pihak Ocean Gate ini karena mereka menganggap bahwa kapal selam Titan ini masih cukup kuat untuk menyelam hingga ke kedalaman 3.700 meter ini gitu ya. Nah, katanya ya mereka tuh mengklaim nih dengan dalam pengajuan pengadilan Mei di tahun 2021 mereka sudah lulus uji karena sudah menjalani 50 penyelaman uji termasuk ke kedalaman yang setara dengan bangkai kapal Titanic. Udah kayak gitu mereka juga sudah diuji di ruang yang bertekanan tinggi ya untuk menguji apakah kalau misalnya tekanannya setara dengan 4.000 meter ini masih kuat atau enggak. Kemudian mereka juga melakukan penyelaman ke perairan dalam Bahama yang memang resikonya lumayan besar dan mereka saat itu lolos aja, sehingga orang-orang masih menaruh kepercayaan akan keselamatan dari kapal selam Titan ini. Cuman di tahun kemarin pada ekspedisi 2022, Ocean Gates ini memang melaporkan bahwa kapal selam Titan ini tidak bisa baterainya itu tidak bisa dipasang secara otomatis, jadi harus dipasang manual. Jadi mereka mengalami masalah baterai, jadi harus dipasang secara manual. Tapi memang belum ada lagi update soal ini. Cuman ini mengindikasikan bahwa ternyata apa yang mereka klaim ini tidak 100% terbukti adanya gitu ya. Jadi karena mereka itu kan awalnya ngeklaim bahwa baterainya bisa dipasang secara otomatis, tapi ternyata 1 tahun belakangan ini tidak bisa lagi dipasang secara otomatis, harus dipasang secara manual. Kemudian yang menjadi pro dan kontra yang cukup hangat gitu ya. Nah, diketahui kendali kontrolnya, jadi alat untuk memajukan, menurunkan, turun ke bawah, kanan kirinya itu dibuat oleh Logitech. Kalau misalnya kalian tahu Logitech itu yang biasa merek produk elektronik yang biasa dipakai buat keyboard ya, buat mouse gitu, yang sering dipakai remote control untuk PS Stick. Nah, jadi itu yang dipakai untuk mengendalikan kapal selam yang nilai ekspedisinya 3,7 miliar. Ya, jadi di sini serinya itu F710 keluaran tahun 2010 yang ternyata dilihat harganya itu nggak lebih daripada 500.000. Kebayang nggak sih? Remote control PS yang sering kita pakai tuh buat main PS itu yang dijadikan remote control kapal selam Titan yang harga sticknya itu nggak lebih dari 500.000.
Terus lagi, belum lagi, menurut BBC yang berbicara dengan seorang jurnalis yang pernah melakukan perjalanan bawah laut menggunakan kapal selam Titan ini. Jadi ini tuh semua penumpangnya tuh dikunci dari luar, dibaut dengan 18 baut, yang mana artinya kalau terjadi apa-apa di bawah laut itu, maka satu-satunya jalan keluar adalah membuat kapal selam ini naik ke atas permukaan, lalu minta tolong orang luar ya, kapal induknya maksudnya, untuk mencari mereka, baru mereka bisa dilepasin bautnya, keluarlah mereka dari kapal selam itu. Jadi nggak bisa nih, kapal selamnya ada masalah ya, kapal selam ada masalah, minta bantuan penyelam yang masuk atau kapal selam lain yang masuk dan menyelamatkan mereka di dalam dari di muka bautnya. Nggak bisa kayak gitu. Soalnya apa? Sekarang logikanya gini, penyelam aja keluar dari kapal selamnya yang bertekanan tinggi aja udah langsung metong ya kan. Jadi nggak bisa, mereka tuh udah kayak terkunci, sudah terisolasi. Begitu dia masuk ke dalam kapal selam Titan, masuk ke bawah permukaan laut yang mana manusia tidak bisa berada di kedalaman tertentu itu ya. Ya udah, satu-satunya jalan mereka harus selamat sampai ke permukaan. Ada apa-apa di situ, di dalam laut itu sudah selesai. Karena apa? Karena menurut aku ya, sepengetahuan aku, coba nanti correct me if I'm wrong, manusia itu bisa bertahan keluar dari bertahan menyelam itu maksimal sampai ke kedalaman 80 meter. Di bawah itu tekanannya sudah sangat besar dan tubuh manusia tidak bisa menahannya. Nah, setelah 1 jam 45 menit lepas komunikasi, akhirnya kan banyak tuh bantuan-bantuan baik dari pemerintah ataupun dari pihak swasta untuk mencari keberadaan titik di mana kapal selam Titan ini berada ya. Kapal dan pesawat Amerika Serikat dan Kanada telah mengerahkan pesawat mereka di daerah tersebut, mulai dari kapal Poseidon itu yang ini loh, kapal selam yang hebat itu, sampai ke Hercules C-13D kosong ya, yang mana itu adalah pesawat udara untuk mencari di mana siapa tahu kapal selamnya udah bisa mengapung ke permukaan, kemudian titiknya jauh gitu ya jangkauannya, nah bisa kelihatan dari pesawat udara, cuman nggak kunjung ditemukan, sehingga akhirnya banyak banget pesawat komersil yang ikut membantu upaya pencarian ini. Bahkan juga ada nih pelampung sonar yang bisa mendeteksi gelombang hingga 4 km, juga dikerahkan drone yang bisa mendeteksi bawah laut hingga kedalaman 6 km. Tapi hampir 24 jam setelah masa pencarian tidak ada tanda-tanda ditemukannya kapal selam Titan ini. Sempat nih katanya 30 menit setelah sonar diluncurkan ke dalam, terdengar bunyi dentuman yang mengindikasikan bahwa adanya kehidupan atau kemungkinan para penumpangnya masih selamat. Cuman itu mereka hanya memiliki waktu 70 jam lagi untuk bisa bertahan hidup, karena waktu 70 jam itu adalah isi tabungan oksigen yang ada di kapal tersebut. Dan itu pun masih jadi pertanyaan selanjutnya, kalaupun kapal selam itu ditemukan di bawah laut, menjadi PR yang sangat besar untuk menaikkan kembali kapal selamnya ke atas permukaan jika tidak ada koneksi internet di situ. Kemudian 3 hari sejak kapal selam itu menghilang, tepatnya di hari Rabu tanggal 21 Juni, penjaga pantai Amerika Serikat katanya mengkonfirmasi kalau mereka menangkap suara bawah air yang mencurigakan dengan menggunakan sonobuoy, yaitu mikrofon sensitif yang diikatkan pelampung dari atas udara langsung masuk ke bawah, dan mudah-mudahan ada indikasi bahwa mereka masih hidup meskipun kemungkinannya kecil, apalagi tabung oksigen mereka hanya bisa bertahan sampai tanggal 23, jadi kurang dari 48 jam lagi. Nah, upaya pencarian itu terus dilakukan. Kemudian di masa upaya pencarian ini muncullah teori-teori apa sih, kemungkinan apa yang terjadi pada kapal selam Titan ini. Oke. Kemungkinan yang pertama, kapal selam Titan ini berhasil untuk menyelamatkan diri, mengapung ke atas permukaan laut, tapi titiknya memang jauh dari area pencarian gitu ya. Meskipun ini kemungkinan yang sangat kecil, karena menurut para pakar, setelah dikerahkan pesawat udara di berbagai titik, seharusnya kalau memang itu terjadi sudah ditemukan kapal selam itu dari beberapa hari yang lalu. Jadi kemungkinannya sangat kecil. Nah, kemungkinan kedua, bisa jadi nih ya, katanya kapal selam Titan ini terjebak di dalam reruntuhan kapal Titanicnya, karena kan kapal Titanic itu kan dia terpecah menjadi 2 bagian ya kan. Di kedalaman 3.700 meter itu tekanannya luar biasa, sehingga akan ada banyak bagian dari bangkai kapal Titanic ini yang menjadi rusak, ditambah dengan korosi ya. Nah, takutnya si kapal selam yang kecil ini, si kapal selam Titan ini, dia kan ada titik-titik
bangkai kapal Titanic ini yang memang berbahaya untuk dikunjungi. Artinya dia rawan runtuh, kemudian membuat kapal selam Titan ini sulit untuk keluar kembali. Jadi mereka tuh terjebak di dalam sana, nggak bisa keluar. Nah, meskipun kemungkinan ini pun kecil terjadi, tapi ini bisa jadi. Nah, kalaupun ini ketemu, yang tadi bilang gimana cara mengeluarkan mereka dengan selamat, ngangkut kapal selamnya itu gimana caranya di kedalaman seperti itu. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan yang paling masuk akal, yaitu adanya kegagalan fatal. Kegagalan fatal ini bisa yang paling kecil nih ya, paling kecil resikonya adalah adanya korsleting arus pendek ya, yang menyebabkan semua mesin mati total sehingga kapal selam Titan ini nggak bisa memberikan sinyal ke kapal induknya. Jadi mereka harus berusaha sendiri untuk naik secara perlahan ke permukaan permukaan air laut. Nah, kemungkinan terburuk adalah terjadinya ledakan atau implosion ya kan, atau implosion ya. Kemungkinan terburuk adalah terjadinya implosion atau ledakan yang terjadi akibat kebocoran yang ada di lambung kapal. Nah, masalahnya sistem keamanan yang ada di kapal selam Titan ini hanya bisa mendeteksi adanya kebocoran itu sekitar 1/1 miliar detik sebelum kebocoran terjadi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba air masuk, nah dia bisa mendeteksinya itu hanya di 1 detik sebelumnya. Tetapi masalahnya ketika air bisa masuk dan terjadi kebocoran lambung, maka ledakan kapal akan terjadi 1/1 miliar detiknya. Jadi kebayang nggak? Jauh-jauh sebelum manusianya dan sistem mendeteksi bahwa kapal akan meledak, kapal udah meledak duluan. Dan tekanan yang ada di 3.700 meter ini, dibayangkan nggak, Menara Eiffel yang tingginya 370 meter itu, ujungnya itu kita balikin, terus kita tempelkan di ujung jarinya kita, ujung jempolnya kita. Kebayang nggak beratnya kayak gimana? Itulah tekanan yang ada di kedalaman 3.700 itu. Dan dapat dipastikan kapal selamnya aja bisa meledak, apalagi tubuh manusia. Bukan namanya meledak lagi, tapi sudah berbuih jadi butiran daging gitu ya. Dan 3 kemungkinan ini yang paling mendekati itu adalah kemungkinan yang ketiga. Oke, sebelum kita membahas tentang kemungkinan yang ketiga, kita bayangkanlah seandainya kemungkinan pertama dan yang kedua yang terjadi, maka kita akan membayangkan bagaimana kondisi awak penumpang yang ada di kapal selam itu dalam keadaan ya, dia nggak bisa berdiri karena memang tingginya itu tidak lebih tinggi daripada van ya, daripada mobil van. Kemudian juga di situ tidak ada toilet yang mumpuni juga. Jadi gimana toiletnya? Nah, itu ada pertanyaan. Toilet itu cuman hanya sebatas tempat kecil aja. Jangan bayangkan ada air. Mereka hanya disediakan untuk tempat jongkoknya aja deh. Mau buang air kecil, mau buang air besar, mereka tampung di dalam plastik, ya udah mereka simpan di situ gitu. Dan kalau misalnya ternyata mereka memang masih terjebak di kedalaman 3.700 meter, itu artinya air laut di luar kapal selam itu titik bekunya sama dengan air es. Jadi di 0 derajat Celcius, dan bayangkan di dalam sana akan sangat dingin. Kalaupun kapal tidak meledak, maka yang terjadi adalah hipotermia, yaitu mereka akan sangat kedinginan, mulai kesulitan untuk bernafas, dan mereka akan mengalami proses bertahan hidup yang sangat sulit di situ. Nggak ada makanan, nggak ada air, karena dibilang bahwa mereka hanya membawa bekal beberapa potong sandwich dan beberapa botol mineral untuk perjalanan selama 5-8 hari itu. Nah, jadi selain mereka berjuang melawan kelaparan kehausan, mereka yang paling parah adalah berjuang melawan rasa dingin gitu ya. Karena kalau misalnya manusia dimasukin aja ke freezer ya, nggak akan kuat 24 jam, mereka akan meninggal karena hipotermia. Dan akhirnya cerita ini berakhir di update terkini. Jadi karena sudah dibilang ya, sisa tabung oksigen yang ada di kapal selam Titan ini hanya bisa bertahan hingga tanggal 23 Juni pagi. Ternyata di tanggal 23 Juni sore akhirnya ditemukanlah bangkai kapal Titan yang jaraknya berada hanya 488 meter dari bangkai kapal Titanic. Jadi kemungkinan besar mereka sudah sampai ke bangkai kapal Titanic, tetapi ternyata
kapal selam Titan ini tidak sanggup untuk menahan tekanan dari air laut sehingga meledak. Jadi yaitu kemungkinan yang terburuk itu yang terjadi. Kemungkinan yang ketiga tadi disebutkan, mereka meledak, yang jarak bangkainya ini ditemukan di kedalaman 4 km di perairan Atlantik Utara. Jadi bisa dipastikan bahwa 5 orang penumpangnya tewas seketika. Ya bangkainya, maksudnya bangkai sudah ditemukan dalam keadaan meledak, ya berarti korbannya pun tidak akan bisa ditemukan bangkainya, ya kan? Gitu, karena sudah ikut meledak dan melebur. Kemudian di sini update-nya itu ada ditemukan 5 fragmen utama Titan ya yang ditemukan, dan rata-rata memang berukuran besar 6,7 meter. Jadi indikasinya memang dia ada kebocoran di bagian lambung ya. Di antaranya adalah bagian kerucut yang merupakan ekor kapal, itu temuin tuh segede-gede gitu, dan 2 bagian lambung kapal. Dan di sini jadi Mauger mengungkapkan bahwa temuan puing-puing ini memang menegaskan bahwa ternyata Titan mengalami catastrophic implosion, jadi ledakan yang sangat dahsyat yang menyebabkan kapal hancur seketika ya, kurang dari 1 detik, dan itu terjadi karena tekanannya itu beberapa ratus kali lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang ada di permukaan laut. Jadi di sini aku pun ikut berduka cita ya atas tewasnya, meninggalnya 5 awak penumpang kapal Titan ini, dan sangat tidak menyangka bahwa ya niatnya untuk mengunjungi kapal Titanic, bangkai kapal Titanic, siapa sangka dengan nama yang hampir sama, kapal selam Titan ini, justru awak penumpangnya ikut menyusul korban-korban Titanic ini. Sangat disayangkan ya. Kita membayar 3,7 miliar untuk melihat sejarah lah ya. Yang mana tadi aku bilang kalau misalnya kita nggak bisa ya kita lihat dari drone aja gitu hasilnya gitu, karena kan sama-sama aja kita lihat dari layar juga, mungkin sensasinya kali ya yang mereka bayar. Dan ini nih yang penting, bahwa ternyata resiko meledaknya kapal Titan ini sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya ya. Peringatan itu sudah ada 5 tahun yang lalu yang disampaikan oleh David Lockdale, mantan direktur operasional dari Ocean Gate ya, yang mengingatkan tentang resiko eksperimen kapal selam Titan yang dibuat dari fiber karbon gitu ya. Karena biasanya kan kapal selam itu dibuat dari baja atau titanium ya. Nah ini tuh dia dari fiber karbon biar lebih ringan gitu sebenarnya. Nah, Lockdale ini menyampaikan peringatan tersebut di persidangan atas sebuah gugatan hukum yang melibatkan dirinya di tahun 2018 dan mengakibatkan dia dipecat dari Ocean Gates ini. Dan James Cameron, yaitu sutradara film Titanic yang sudah melakukan 33 kali penyelaman ke dalam bangkai kapal Titanic untuk melakukan eksplorasi. Kan mau bikin film nih, ya nggak akan mungkin dong sutradara itu mengawang-awang. Nah, si James Cameron ini dia melakukan ekspedisi ke dalam kapal Titanic ini sebanyak 33 kali. Kebayang nggak dia melakukan itu ya, tapi nggak pakai kapal selam Titan. Nah, dia bilang katanya menyesal tidak sedari awal memberikan kekhawatirannya tentang ide dari Ocean Gate ini yang mengerikan, membuat kapal dari bahan fiber karbon dan titanium ini adalah ide yang sangat mengerikan, yang sangat mengancam jiwa awak kapal di dalamnya gitu ya. Dia pernah bilang seperti itu, tapi dia sangat menyesal tidak mengungkapkan itu ke publik. Karena apa? Kan bisa ada pertanyaan, loh, tapi kan mereka bilangnya sudah lulus uji kan? Udah 50 kali lulus uji, termasuk juga ketekanan yang tinggi, kemudian ke perairan dalam Bahama yang beresiko besar, kemudian juga sudah pernah melakukan penyelaman yang kedalamannya sama setara dengan bangkai kapal Titanic. Kok sekarang bisa sih gitu ya? Kok sekarang bisa sih dia meledak seperti itu? Nah, sekarang logikanya gini. Kalau misalnya sebuah plat besi yang bisa menampung kapasitas bebannya itu di 1 kg, kemudian dia harus menahan beban 4 kg, itu mungkin aja di kali pertama dia masih kuat ya, tapi dia bengkok sedikit. Tapi kalau misalnya dia terus-menerus diperlakukan seperti itu, yang awalnya bengkok sedikit, bengkok, akhirnya patah. Dan itulah kemungkinan besar yang terjadi yang dialami oleh kapal selam Titan ini. Awalnya baik-baik saja, lama-lama ada sedikit kerusakan, jadi kayak masa durability-nya yang terus berkurang gitu, dan akhirnya ya kena apesnya inilah di kali kelima
penyelaman ke bangkai kapal Titanic ini. Akhirnya kapal selam Titan ini meledak. Oke, jadi ini ceritanya udah selesai, tapi aku ingin sedikit menambahkan informasi yang menjadi pemikiran kita. Jadi ternyata meledaknya kapal Titan ini sudah diprediksi lagi-lagi oleh The Simpsons. Jadi The Simpsons kembali menuai sorotan setelah para penggemarnya menyadari bahwa ada kesamaan cerita yang dipublish di tahun 2016 oleh The Simpsons, yang dia menceritakan di situ ya, dia menceritakan kapal selam yang hilang kehabisan oksigen selama tur bawah air. Jadi ceritanya kalau di Simpsons ini aku sambil baca ya, Homer Simpson bersatu kembali dengan ayahnya yang telah lama hilang, Mason namanya, dan mereka melakukan tamasya harta karun di bawah air. Itu tahun 2016. Pasangan anak dan ayah itu pergi dengan kapal selam individu untuk mencari harta karun di bawah sana. Dan dalam perjalanan mereka, entah bagaimana caranya, si Homer ini tersesat dan salah mengira kapal selam. Jadi kan kapal selamnya itu mereka masing-masing, si Homer sama ayahnya. Nah, dia akhirnya salah mengira ada seekor ikan yang dia berkelap-kelip, dan dia menyangka itu adalah kapal selam ayahnya, sehingga dia mengikuti kemana kapal selam itu berjalan, dan akhirnya ternyata dia tersesat di situ ya. Dia terjebak di gua karang, kemudian dengan putus asa dia mencoba keluar, dan kapal selam itu mengeluarkan tanda peringatan oksigen rendah gitu ya. Homer panik, akhirnya tanda merah itu hilang, berubah jadi tanda merah, tanda kuningnya itu berubah jadi tanda merah yang mengindikasikan bahwa oksigennya sudah habis. Cuman di cerita itu memang dia bilang kehilangan kesadaran, dan dia akhirnya sadar setelah mengalami koma 3 hari kemudian gitu ya, selama 3 hari di rumah sakit. Nah, tidak persis tetapi cukup dekat, karena The Simpsons ini memang dia menceritakan kapal selam itu bentuknya sama persis dengan kapal Titan ya. Jadi ada yang bilang ini konspirasi, ada yang bilang ini memang sengaja dibuat kecelakaan ini karena mengingat bahwa para korban itu adalah miliarder yang memang memiliki pengaruh yang cukup kuat di dunia perselaman gitu ya. Nah, cuman entahlah. Nah, ini masalahnya bukan pertama kalinya nih The Simpsons memprediksi kejadian-kejadian tragedi di dunia. Ada tentang serangan menara kembar, kemudian juga ada tentang berkuasanya Donald Trump, tentang pandemi COVID-19 juga, tentang Ebola virus juga, tentang invasi Rusia ke Ukraina. Jadi ada banyak banget hal-hal yang memang diceritakan oleh The Simpsons dan terjadi. Dan itu yang akan aku bahas di video selanjutnya. Oke, jadi terima kasih buat yang udah pada menonton video ini. Semoga terhibur. Silakan komentar juga dong ya. Apalagi sih yang ingin kita bahas. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.